Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Panjenengan Sanksi Solana serta keluarga, Bapak Didi, Ketua Ijtima Ulama beserta segala pengurus, Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam dan Muslimat yang berbahagia. Uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batang, jangan lupa bawa nasi kotak. Sungguh sayang Ustaz tidak ucap salam, tapi jawab salam kurang kompak. Diulang sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salamnya dengan ikhlas, kalau memiliki hajat semoga Allah kabulkan. Amin. Yang jawab amin kalau lagi mengalami kesakit ataupun kekurangan dalam diri, semoga Allah memberikan kesehatan. Dan insya Allah yang amin yang makin kencang, insya Allah berangkat haji tahun depan. Tapi kalau amin doang nggak mulai gitu dari sekarang, itu namanya juga sulit untuk diwujudkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan doa-doa kita selaku hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa pada sore hari ini, insya Allah menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah. Amin. Oleh karenanya kita bersyukur pada sore hari ini di hari Ramadan yang ke-8 kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa banyak mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah, maka mereka kelak akan mendapatkan kemuliaan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, Inna afdal ibadillahi yawmal qiyamah al-hambadu. Sesungguhnya hamba Allah yang telah mendapatkan kemuliaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah adalah kelompok al-hambadu. Siapa itu al-hambadu? Yaitu mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka hari ini kita datang di Wisma Republik Indonesia, kira-kira bersyukur ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bahkan kita bisa datang awal waktu alhamdulillah, walaupun duduknya nyender alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang nyender ini Allah memberikan kekuatan ada baik dalam kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, tadi menarik sekali walaupun Bapak Konjen kita menyampaikan sambutan singkat, ada sebuah nuansa yang sebetulnya kalau kita kumpul seperti ini kira-kira yang kita rasakan nuansa kedamaian dan suasana ketentraman. Kita merasakan suasana kenyamanan, bahkan kalau boleh dikatakan suasana ini seakan-akan dekat dengan nuansa surga, betul nggak Bapak Ibu? Ya, makanya insya Allah kelihatan di sini wajah-wajahnya ahli siam, ya, karena sedang puasa. Bahkan saya lihat di sini ada sebagian wajah-wajah ahli qiyam yang tadi malam sholatnya hampir sampai jam 1 malam, ya. Ya karena memang sholat isyanya sudah jam 10 ya. Ya, dan alhamdulillah saya lihat di sini juga ada sebagian yang wajah-wajahnya ahli Al-Quran yang kelihatan insya Allah sudah menghatamkan Al-Quran di hari ke-8 ini. Kira-kira berapa orang yang sudah khatam? Belum. Oke, setengahnya sudah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena apa? Ketika kita bicara tentang surga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maukah Anda merasakan kenikmatan surga itu di dunia? Kalau kita hari ini bicara tentang surga, kira-kira Bapak Ibu pengen gak masuk surga? Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget apa pakai bingit? Pakai bingit. Nah kalau memang yang pengen bingit masuk surga, siapa yang siap berangkat sekarang? Nah ini masalahnya ya. Ya banyak orang pengen masuk surga, tapi kadang-kadang biar nanti aja dulu Ustadz, biar Ustadz duluan kami belakangan, atau kami belakangan Ustadz duluan. Karena mereka yang masuk surga otomatis harus meninggalkan dunia dulu. Tapi ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maukah Anda merasakan kenikmatan surga itu di dunia? Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada di dunia ini sebuah kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat kecuali nikmat karena iman. Karena mereka orang-orang yang beriman akan selalu melihat episode kehidupan itu dalam nuansa yang penuh dengan kebaikan. Di dalam materi yang lain sudah kita sampaikan kepada saudara kita di Los Angeles. Salah satunya kita mengutip satu hadis Nabi. Ajaban di amril mu'min, inna amrahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik. Dan itu tidak akan didapati walaisa li ahadin illa lil mu'min, kecuali pada diri seorang yang beriman. Kenapa? In asabatu sarra'u syakara fakada khairan lahu.
Kalau mereka diberikan kebaikan, kemudahan, maka mereka bersyukur, maka itu pun akan baik bagi mereka. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Dan kalau mereka diberikan kesulitan, musibah, maka mereka bersabar, itu pun akan menjadi baik bagi mereka. Maka episode orang yang beriman itu selalu mengagumkan, selalu memenuhi nilai-nilai keindahan di dalam hidup. Dan salah satu indikator yang paling utama adalah ketika kita bicara iman itu akan selalu ada di hati kita jika Allah selalu dalam ingatan kita. Dalam bahasa lain yang sering juga disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, orang yang kemudian punya keimanan, dia akan memprioritaskan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena kalau kemudian kita memprioritaskan Allah di dalam hidup kita, maka Allah yang akan memudahkan segala apa yang menjadi hajat kita. Hanya saja pertanyaannya hari ini, kalau kita bicara tentang iman, kira-kira yang namanya kondisi iman seorang hamba Allah itu stabil, statis, atau boleh jadi mengalami fluktuatif? Kira-kira naik aja, tetap, atau naik turun? Naik turun. Kira-kira kalau yang di sini lebih banyak naiknya apa turunnya? Alhamdulillah ya. Kalau banyak naiknya ini insya Allah. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka kemudian salah satu sarana agar kemudian kita menaikkan kualitas dan kuantitas iman kita adalah jaddidu imanakum ma'ala ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini bukan cuma sekedar kalimat yang kita keluarkan dengan lisan kita, tapi juga dengan pemaknaan. Tidak ada ilah yang kita sembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika kita memaknai ini dengan baik, maka iman kita akan naik. Tapi sebaliknya ketika kita jauh daripada kalimat la ilaha illallah, jauh dari pemaknaan la ilaha illallah, maka umumnya iman kita akan mengalami perlemahan. Tapi alhamdulillah saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu di sini yang bahkan sudah berpuluh tahun berada di Amerika, insya Allah ini hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan yang luar biasa. Ya, terbukti apa? Puasa walaupun 14 atau 16 jam ini nggak ada masalah, betul nggak? Ya, karena mau musim apapun sudah dilalui, baik yang cepat ataupun yang lambat. Tapi hari ini alhamdulillah kita semua masih berada dalam keadaan berpuasa dan kita masih bisa menjaga keimanan kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, salah satu jalan lainnya, kalau kita kemudian bisa merasakan kenikmatan iman, itu juga akan dekat dengan kenikmatan hadir di majelis yang kemudian di situ menguatkan iman kita, yakni kegiatan yang seperti kita hari ini lakukan. Karena apa? Tidak diragukan lagi bahwa kelezatan di dalam mencari ilmu, di dalam mengkaji ilmu Al-Quran adalah kelezatan terbesar yang akan kekal setelah kematian dan bermanfaat di akhirat adalah kelezatan ilmu tentang Allah dan beramal karenanya. Maka hari ini, sore hari ini kita insya Allah meluangkan waktu sebelum acara berbuka puasa. Walaupun kadang-kadang yang namanya acara iftar, sebetulnya yang jadi acara utamanya dengerin ustadz ceramah atau makan buka puasanya. Ya, dua-duanya alhamdulillah ya. Ya, karena kadang-kadang banyak di antara kita acara bukber kalau di Indonesia di Jakarta itu ya ketika dibilang nanti ada kajiannya jam 5, alhamdulillah ustadz sudah datang dari jam 4:30. Dan kemudian karena ini acara corporate biasanya kumpulin kiri kanan dan sementara waktu berbuka jam 6:15, maka baru mulai acara jam 5:30. Dan ustadz baru diberikan kesempatan jam 6:20. Dan kalau sudah begitu berarti ustadz cuma tinggal memandu, mari Bapak Ibu kita membaca doa buka puasa bersama ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya katakan kualitas Bapak Ibu yang hari ini berada di Amerika luar biasa. 1,5 jam sebelum berbuka kita sudah ada di sini. Ini menunjukkan apa? Kecenderungan terhadap majelis ilmu. Dan saya lihat di sini insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang senang kalau ngaji itu kira-kira ngajinya itu pengen lama apa sebentar Bapak Ibu? Lama. Lamanya sampai jam berapa? Ya sampai buka, nggak mungkin lebih ya kan? Ya, tapi ala kulli hal insya Allah ini yang perlu kita bangun. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang terlahir ketika itu langsung dalam keadaan berilmu. Namun kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ilmu itu akan diperoleh dengan kesabaran di dalam mengkaji ataupun mempelajarinya. Maka hari ini mudah-mudahan kita semua bisa bersabar sampai dengan menunggu daripada azan maghrib. Ya kan?
Karena kadang-kadang kalau gitu nanti ditanya oleh Ustadz, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya Ustadz, kira-kira azan maghrib berapa menit lagi? Ya ini namanya berarti ini agenda utamanya adalah buka puasa. Tapi hari ini insya Allah kita ingin mengkaji, karena apa? Ketika kita hadir di tempat ini dan diberikan kesempatan hadir di majelis ilmu, insya Allah kita ditakdirkan Allah dan dikehendaki Allah jadi orang-orang baik. Sebagaimana hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Sekali lagi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia kepada ilmu agama. Sehingga ilmu itu banyak Bapak Ibu. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Kalau dia pengen juga akhirat itu dikuasai olehnya, kuasai ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan kalau dia ingin keduanya, maka kuasailah kedua ilmu tersebut. Maka insya Allah sore hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang bukan hanya saja memiliki dimensi akhirat, tapi juga dimensi di mana kita hidup di atas muka bumi ini. Karena momentum Ramadan adalah momentum yang mencerahkan bagi setiap kita, apalagi sebagai bagian daripada umat Islam. Sehingga di antara salah satu nama lain Ramadan, selain Syahrul Quran, selain Syahrul Rahmah, selain Syahrul Siyam, selain Syahrul Jihad, selain daripada Syahrul Taubah, selain daripada Syahrul Tarbiyah, selain daripada Syahrul Da'wah, maka bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Ukhuwah. Bulan untuk mengokohkan ukhuwah di antara umat Islam. Maka hari ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana dengan semangat Ramadan saatnya umat menolong umat. Karena hari ini ketika kita umat Islam bersatu, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhirul ayat. Kalian semua adalah sebaik-baik umat, semenang-menang umat, sesukses-sukses umat yang dikeluarkan dari seluruh umat manusia kalau kita kemudian memilih 3 hal. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada yang ma'ruf, yang baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah 3 prasyarat kita untuk menjadi khair ummah. Dan ketika kita memiliki 3 hal ini, insya Allah, maka inilah yang akan menjadi jalan bagaimana umat ini bisa mendapatkan legitimasinya kembali sebagai umat pemenang. Karena umat Islam itu ditakdirkan Allah jadi umat pemenang atau jadi umat yang kalah, Bapak Ibu. Kira-kira umat Islam itu umat yang kalah atau umat yang menang? Umat yang menang. Yakin nggak Bapak Ibu? Kalau yakin kira-kira berarti kan apa yang kita yakini harus punya dasar. Salah satu dasarnya adalah di dalam Al-Quranul Karim, betul? Kira-kira terdapat di dalam surah apa dan ayat berapa? Tapi saya lihat di sini, insya Allah nggak perlu dijawab Ustadz, itu kami sudah tahu. Karena ini terbukti ngajinya nggak pada bawa Quran, kemungkinan besar ini yang hadir adalah para penghafal Al-Quran di luar kepala. Karena salah satunya ada di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat yang lain At-Taubah 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar, yakni dinul Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, orang-orang yang musyrik membencinya. Maka hari ini kalau kita lihat, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah membenci daripada orang-orang di luar Islam ketika berada di dalam wilayah muamalah. Dalam arti apa? Ketika kita hidup berdampingan, apalagi di dalam kondisi kita hari ini di Amerika, maka tentu hidup berdampingan ini adalah keniscayaan. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi tetangga kita, siapa yang menjadi atasan kita, dan seterusnya.
Tapi ketika kemudian kita memahami nilai-nilai Islam, maka kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Agen-agen ataupun duta-duta rahmatan lil alamin yang kemudian ketika ada di satu tempat tidak membahayakan bagi orang lain, memberikan keselamatan bagi orang di sekelilingnya, serta menjadi part of solution dan positive contribution in our communities. Maka oleh karena itu, Ramadan ini harusnya menjadi salah satu tonggak bagaimana kita meleverage saatnya kita hari ini menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kondisi umat hari ini, mohon maaf, tadi kita katakan umat hari ini belum berada dalam posisi yang seharusnya. Umat Islam masih cenderung kira-kira jadi trendsetter atau follower kira-kira. Hari ini umat Islam di seluruh dunia kira-kira sudah jadi trendsetter atau masih follower? Follower. Padahal umat Islam itu diperintahkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian ikuti segala sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal fikiran akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karenanya Ramadan ini adalah momentum bagi kita mengembalikan semangat itu agar kemudian kita terdorong apa yang bisa kita berikan dan kita kontribusikan di dalam rangka membangun umat Islam menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat peluang-peluang di Ramadan itu begitu banyak, sehingga saking banyaknya Nabi SAW bahkan pernah menyampaikan, andaikan law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Andaikan para hamba Allah, umatku tahu apa itu Ramadan, tentu umatku akan berharap agar sepanjang tahun itu Ramadan. Kira-kira terjadi nggak hari ini? Kalau hari ini kita bilang, hari ini kita berada di Ramadan, senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? Senang aja, senang banget. Senang banget. Kalau boleh saya tanya, kira-kira senang banget sama apanya waktu Ramadan? Sama ibadahnya atau THR-nya kira-kira? Alhamdulillah. Dua-duanya Ustadz, ya kan nggak apa-apa juga. Tapi ini baru sebagian kecil. THR, kita bisa mudik dan lain sebagainya, itu baru sebagian kecil. Tapi yang lainnya Masya Allah. Sekarang contoh, kalau di Indonesia itu paling kelihatan. Kalau Ramadan, salah satunya dalam dunia usaha, apa aja usaha yang kemudian tiba-tiba dadakan, kira-kira laku apa enggak Bapak Ibu? Jangan bicara tahu bulat dadakan. Tahu bulat dadakan sekarang sudah laku berat. Sekarang kadang-kadang di waktu, apalagi weekend kayak begini Masya Allah, biasanya jalan-jalan komplek perumahan, jalan-jalan yang ada di kampung-kampung, bahkan yang ada di klaster-klaster, di depannya itu sudah banyak bazar rakyat dadakan. Dan mereka jual apa aja? Ada yang jual timun suri, ada yang jual kelapa muda, ada yang jual papeda, macam-macam. Dan kalau kita lihat, begitu kemudian kita ada di tempat-tempat seperti itu, kira-kira pengen dibeli semua apa enggak? Dibeli. Ada bubur candil dibeli, ada bubur kacang hijau dibeli, ada bubur ayam dibeli, ya kan? Itu baru bubur doang. Ya, belum yang kemudian kalau bicara esnya, ada es kelapa muda di situ, dibeli. Es campur, es doger, es cendol, ya. Belum di rumah ada es teh manis, es dan segala macam. Masya Allah. Begitu menjelang berbuka puasa dihadirkan semua itu di depan meja. Kira-kira begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira dimakan semua nggak Bapak Ibu? Masya Allah, tuh manusia. Ada sih yang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini namanya yang balas dendam ya. Jadi begitu kemudian selesai muadzin la ilaha illallah, yang lain baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, yang habis hantam tadi balas dendam dia baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya karena langsung tidur ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah di antaranya. Apalagi yang bisa kita dapatkan di Ramadan sebelum kita masuk kepada tema utama kita. Di sini ada dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nih yang bisa menjadi motivasi kita di Ramadan. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Bani Adam, yakni manusia, adalah semua untuknya. Kecuali apa? Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Bapak Ibu, yang namanya amal kita ada yang dibalas sama. Famay ya'mal
mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang kemudian dibalas 2 kali lipat. Ada yang dibalas 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan hingga 10 kali. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Perumpamaan sebuah pohon yang punya cabang dan setiap cabang memiliki 100 buah. Maka 700 kali lipat. Tapi ternyata ada sebuah amalan yang ini sesuai kehendaknya Allah, semaunya Allah. Dan itu yang disebut dengan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku, maka aku sendiri akan balas. Artinya apa? Kualitas puasa seseorang itu pasti beda-beda. Betul apa enggak? Dan ini yang disebut kenapa puasa itu disebut memiliki nilai yang istimewa, karena puasa ini ibadah yang rahasia. Berbeda kalau kita melakukan ibadah yang lain. Sholat, kalau kita lakukan sholat, ibadah itu terlihat apa enggak Bapak Ibu? Terlihat. Kemudian melaksanakan zakat, terlihat enggak? Terlihat. Melaksanakan haji, terlihat enggak? Terlihat. Apalagi kalau dia sudah pulang haji, tidak ada label haji di depannya, diundang nggak mau datang. Ya. Kalau dia udah pergi 3 kali, haknya juga harus 3 kali. Ya. Tapi kalau kemudian puasa, orang nggak bisa tahu apakah dia sedang puasa atau tidak. Kelihatannya lemas-lemas, tapi mungkin tadi di McD sudah 2 paket habis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini adalah ibadah rahasia. Bahkan dikatakan wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Sehingga apabila wa idza kana yaumus shaumin ahadikum fala yarfuthu wala yaskhab, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah kemudian dia bersama istrinya, maksudnya dekat, yang kemudian akan mengakibatkan batalnya ibadah puasa tersebut, dan janganlah kemudian dia mengatakan kata-kata yang gaduh, ya, kata-kata yang rusuh, memprovokasi. Maka ini adalah sesuatu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai fa'in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'u sha'im. Sehingga bahkan apabila ada seorang mengganggu kita, mencaci kita, maka jangan sampai kita terprovok hingga kemudian kita katakan sungguh aku sedang berpuasa. Maka ini adalah hal yang menarik Nabi SAW sampaikan. Bahkan Nabi sampai kemudian melanjutkan dalam hadis ini hadis sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shaum, hadis nomor 1780. Maka beliau katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Ini Nabi sumpah. Apa yang kemudian dia katakan? La khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Masya Allah. Ini kan kenapa dikatakan demikian. Dalam ilmu kesehatan ternyata kita dapati seseorang yang berpuasa, maka kan kemudian kondisi asam di dalam organ pencernaannya naik ke atas. Sehingga kemudian karena kita tidak ada asupan yang masuk, apakah itu berupa makanan atau minuman, maka umumnya yang keluar dari kemudian nafas orang yang berpuasa, mohon maaf, secara umum kira-kira nafasnya itu wangi atau wangi tanda kutip? Iya, wangi tanda kutip ya kan, apalagi kalau sahurnya semur jengkol sama pete ya. Masya Allah, itu cukup eksis sampai dengan berbuka puasa ya. Tapi ternyata ini dikatakan oleh Nabi lebih harum. Makanya kalau kemudian tiba-tiba nih kita lagi ngomong sama saudara kita, kemudian kita langsung begini, ini kan bisa menyakiti hati, betul nggak? Maka balik lagi kepada hadis ini. Dan orang yang bicara juga harus tahu diri. Ya jangan kemudian dibilang, bro, kan kemarin Ustadz udah bilang tuh, wanginya mulut orang berpuasa adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Pengen cium nggak minyak kasturi versi channel ya? Ya, atau versi apa namanya? Ya CK1, CK2 atau CK yang lain ya. Dan kemudian dia wah ya kan, Masya Allah pingsan ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Memuliakan orang yang puasa, bahkan wangi mulutnya itu dinilai lebih harum daripada minyak kasturi. Lisaim farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. Yang pertama apa? Idza aftara fariha, ketika dia berbuka maka dia gembira.
Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika dia kelak bertemu dengan Allah, dia pun akan bergembira dengan pahala puasanya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harusnya kita dorong Bapak Ibu. Karena di bulan Ramadan ini banyak kebaikan. Nabi sudah memberikan motivasi ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saja yang kemudian kaitannya ubudiyah. Kaitannya yang dengan muamalah, bagaimana berhubungan dengan manusia di luar dirinya. Maka Nabi ini bahkan dikabarkan memiliki kedermawanan yang melebihi kecepatan angin yang berhembus. Bahasanya, kalau kemudian Nabi didatangi seseorang untuk dimintakan sesuatu, maka dia akan berikan. Bahkan pernah satu waktu ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah lagi pakai sorban. Dan kemudian sorban itu ditarik oleh Arab Badui. Umar udah siap pegang pedang. Tapi jangan, kata Nabi SAW, jika dia menginginkannya, berikan. Nah, ini kan Masya Allah ya. Kita kadang-kadang kan kalau pas giliran Ramadan, ya untuk kemudian bersifat generous ini masih suka pilih-pilih, betul kan? Tapi kalau Nabi, Masya Allah, kecepatannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Saking dermawannya. Sekarang kalau kita implementasinya sederhana saja. Mungkin nanti di tengah jalan ada kotak infak yang akan diedarkan. Kotak kenceleng. Kira-kira mana yang melebihi kecepatan angin berhembus yang akan kita lakukan begitu kotak infak itu ada di depan kita? Apakah kita buru-buru geser atau mendiamkan itu ada di depan kita? Kira-kira buru-buru geser atau diamin? Alhamdulillah mendiamkan, betul ya? Dan kalau sudah mendiamkan, kemudian diambil dompet. Kira-kira dari dompet ada lembaran $1 sama $100. Kira-kira yang dimasukkan yang mana? Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini nanti kalau kita buka ternyata ada yang $1 berarti kurang komit terhadap apa yang sudah disampaikan. Ya. Ya. Karena kalau di Indonesia, di Jakarta kemarin beberapa tahun yang lalu sebelum ditarik peredaran ada satu lembar uang rupiah itu yang dia kebetulan pahlawan tapi pegang golok. Ya. Nah, itu pegang golok itu ternyata rajin banget masuk ke masjid. Tapi yang pakai peci berjamaah warna merah itu jarang-jarang. Tapi insya Allah kalau di sini mudah-mudahan nih terbalik dari itu ya. Ya. Kenapa? Karena ini kesempatan kita. Rasulullah begitu dermawan. Karena apa sih? Kenapa kalau kita hari ini kemudian membantu orang lain, maka insya Allah ini adalah amal yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabbul a'mal ilallahi Taala sururun tadkhuluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Taala adalah engkau menyenangkan seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, dan engkau mengatasi kesulitannya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan alhamdulillah kalau saya boleh katakan selama di Los Angeles sampai di San Francisco, ini saya sudah dapati di saudara-saudara di sini ya kan. Ya salah satunya apa? Menyenangkan seorang muslim. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Ustadz, karena kalau sesi Ramadan itu kan cuma ada waktu menjelang berbuka sama tarawih, betul kan? Jadi kalau sesi pagi sampai siang jalan-jalan. Waktu di Los Angeles sampai Hollywood. Alhamdulillah hari ini sampai di jembatan itu ya, yang icon San Francisco. Alhamdulillah. Bahkan sampai ke toko Harley Davidson. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika menyenangkan seorang muslim, ini adalah amalan kebaikan. Dan kita bisa menyenangkan, bisa minimal dengan sedekah, dengan senyuman. Tabassumu li akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Dan kalau kita melakukan lebih dari itu pun, itu juga demikian. Akan memiliki nilai kebaikan. Atau engkau mengatasi kesulitannya. Kadang-kadang kita lihat ada saudara kita yang tidak seberuntung kita. Maka ketika kita mengatasi kesulitannya, ini menjadi sarana Allah mencintai kita. Atau engkau menghilangkan laparnya. Kalau kita lihat dia ternyata mengalami kekurangan. Bahkan Nabi mengatakan, bukanlah seorang mukmin yang dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara dia tahu tetangganya berada di dalam kelaparan. Dan engkau membayarkan hutangnya. Masya Allah. Hari-hari seperti sekarang ini adalah hal-hal yang agak sulit ya. Karena kalau kita lihat yang namanya hutang ini kadang-kadang yang namanya orang hidup mesti ada. Tapi kalau yang di sini kelihatannya insya Allah nggak punya hutang. Ya. Kok nggak ada yang amin? Ya kan? Ya, kalaupun ada yang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa giliran yang ini amannya agak kenceng ya? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harusnya kita bangun dalam semangat Syahrul Ukhuwah.
Dan apa yang kemudian Allah titipkan kepada kita termasuk berupa harta, ini juga perlu menjadi satu concern kita sebagai bagian dari satu amal, satu bagian hidup kita yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nanti kita di yaumil akhir, di yaumil mizan, dikatakan oleh Nabi SAW, la tazulu qadamu bni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Kaki seorang anak Adam tidaklah akan bergeser pada hari kiamat nanti dari sisi Allah, sehingga kemudian dia tanya tentang 5 hal. Jadi seorang itu nggak akan bergerak dulu kecuali ditanya tentang 5 hal oleh Allah. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afdah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Maka ini yang perlu kita hadirkan. Umur kita hari ini 20, 50, 80, apa yang sudah kita lakukan? Karena ini kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa an syababihi fi ma ablah. Dan kemudian ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Dan hartanya dari mana dia peroleh dan dihabiskan untuk apa. Ini akan ditanya oleh Allah. Maka kaitan dengan hal ini, kita ingin agar kemudian kita mampu menjawab pertanyaan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan wa madza amila fi ma'alim, dan kemudian Allah akan menanyakan dari mana dia memiliki ilmu dan digunakan untuk apa ilmunya itu. Nah, jadi ini 5 hal. Dan insya Allah sore hari ini kita akan menitik beratkan pada kondisi yang kita sebutkan di sini, wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Dari mana harta kita diperoleh dan dihabiskan untuk apa? Karena di dalam Islam instrumen bagaimana kita beribadah, ini kan ada beragam. Ada yang disebut dengan ibadah jismiyah, ibadah yang dilakukan dengan tubuh. Nah, contohnya apa? Salat, baca Quran, umrah, haji, itu kan di antaranya. Kemudian ada ibadah yang dilakukan dengan qalbiyah, hati, berzikir, bertafakur. Ini bagian dari ibadah hati. Berdoa. Lalu yang ketiga ada jenis ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Kira-kira apa instrumen ibadah harta yang kita miliki di dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim? Sedekah, kemudian apa lagi? Zakat, kemudian apa lagi? Infak, apa lagi? Wakaf. Nah, ini diantaranya. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat semua bermuara dalam satu kata sedekah, tapi dimaknai beda. Jadi sedekah ini kalau dibuat sebagai sebuah circle yang besar, maka ini adalah semua sedekah. Tapi kemudian ada yang ringnya lebih kecil dari yang di luar tadi. Itu disebut dengan infak. Makin kecil namanya wakaf. Makin kecil lagi namanya zakat. Semakin kecil diameter lingkaran tadi, maka semakin tertata aturan mainnya. Sehingga sederhananya begini. Kalau kemudian sedekah itu adalah segala sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah. Baik itu berupa materi ataupun yang bukan materi. Contohnya tadi, bagaimana kemudian seseorang senyum terhadap saudaranya pun itu adalah sedekah. Tapi kemudian kalau bicara infak, kira-kira yang dimaksud infak apa Bapak Ibu? Infak adalah segala materi yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau hari ini ada kotak infak, dia harus dimasukkan dengan materi. Dalam hal ini apa? Berupa uang misalkan. Nggak mungkin kemudian begitu ada kotak infak, kemudian dia diam, tiba-tiba senyum. Begitu ditanya sama sebelahnya, Mas kenapa senyum aja? Hari ini saya lagi nggak bawa dompet. Kata Ustadz, senyum adalah sedekah. Tapi ini nggak boleh diamalin Bapak Ibu ya. Kalau itu diamalin berarti ketahuan habis ngaji dari sini ya. Jadi yang namanya infak pasti akan berupa materi. Lebih kecil lagi, ada yang disebut dengan wakaf. Karena ini yang kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi, shadaqatin jariyah adalah wakaf. Di mana di satu keadaan bahwa harta yang diwakafkan itu tidak boleh habis, tidak boleh hilang. Karena dia akan terus tertahan dan berpindah kepemilikannya dari milik dia kepada kepemilikan Allah dan nanti akan dijalankan oleh seorang nazir. Baik itu perorangan ataupun lembaga. Nazir ini siapa? Amilin yang kemudian bertugas mengelola wakaf. Contohnya, dulu kita pernah mendengar kisah sumur Bi'rur Rum'ah milik Sayyidina Utsman.
Dan ini kisahnya menarik. Kenapa? Karena begitu cerita tentang wakaf, ini kan menahan pokoknya dan manfaatnya terus bergulir sampai walaupun orang itu sudah wafat. Nah, jadi Bi'rur Rum'ah ini sudah pernah dapat ceritanya apa belum Bapak Ibu? Kalau kita share boleh ya. Kalau yang belum bisa jadi tambahan knowledge, kalau yang sudah bisa merefresh kembali. Jadi dalam satu keadaan, waktu itu di kota Madinah berada dalam masa paceklik. Sehingga kesulitan mendapatkan air, kecuali ada seorang Yahudi yang dia punya sumur. Namanya sumur Rum'ah. Maka setiap orang yang kemudian datang ke sumur itu, mereka harus mengeluarkan biaya untuk bisa pulang bawa air. Kejadian ini diketahui dan didengar oleh Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini adalah salah satu miliuner daripada kalangan para sahabat. Selain beliau ada Abdurrahman bin Auf dan ada beberapa sahabat yang lain juga tidak kalah hebat dalam kekayaannya. Maka Sayyidina Utsman datang kepada orang Yahudi ini. Dan dia tanya, wahai orang Yahudi, apakah engkau berkenan menjual sumur itu kepadaku? Wah, nggak bisa Utsman. Ini harga lagi tinggi-tingginya. Maka kalaupun engkau mau, ya harganya pasti berkali lipat. Berapapun harganya saya akan beli. Ini kalau ada muslim kayak begini kira-kira mantap nggak Bapak Ibu? Ya, berapapun harganya dibeli. Maka kemudian, oke, kalau begitu berapa yang kemudian harus saya bayar? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, apa yang paling memungkinkan biar saya bisa dapat? Oke, begini, engkau bisa bayar 100.000 dirham untuk kemudian engkau boleh memiliki hak 1 hari. Tapi 1 hari berikutnya itu tetap milikku, kata orang Yahudi. Setelah nego ini. Baik kalau begitu. Akhirnya dia beli 100.000. Nah, apa yang terjadi? Kalau pas giliran Sayyidina Utsman, kan orang ngambil, betul nggak? Dan begitu ngambil, Sayyidina Utsman nggak narikin biaya. Free. Tapi giliran esok hari, gilirannya orang Yahudi, mereka harus bayar. Kira-kira dalam beberapa hari berikutnya, yang rame pas gilirannya Utsman atau orang Yahudi? Utsman. Akhirnya orang Yahudi bilang, wah kalau begini saya kalah banyak nih. Kemudian bilang, ya Utsman, saya akan berikan satu hak 1 hari itu lagi, kalau engkau bayar 2 kali lipat dari yang kemarin. Dibayar. Dan begitu kemudian dibayar oleh Sayyidina Utsman, dikatakan, wahai kaum muslimin, maka sumur ini aku wakafkan untuk keperluan daripada umat Islam. Dan sampai hari ini sumur itu masih ada. Yang menariknya, di sekitar sumur itu dibeli sekaligus perkebunan-perkebunan kurma. Dan hari ini di salah satu rekening bank yang ada di Saudi Arabia, masih ada namanya Utsman ibnu Affan. Yang itu sampai hari ini sudah ribuan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Saudi. Berapa ribu masjid yang sudah dibangun daripada pengelolaan Bi'rur Rum'ah hingga hari ini. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Maka insya Allah nanti kalau waktunya cukup, kita akan masuk sampai ke sana. Tapi kalaupun tidak, maka pemahaman wakaf ini adalah ada aturan main. Kalau sedekah itu dia lebih longgar. Kemudian infak sudah mulai ada aturan. Masuk ke wakaf makin kuat aturannya. Dan wakaf itu menyempurnakan. Di dalam baca Al-Quran ada yang kita sebut dengan tanda wakaf, artinya berhenti. Maka ini akan jadi sempurna. Kalau kita baca Quran nggak pakai wakaf, maka itu akan terlihat sekali bagaimana kemudian bacaan kita jauh dari kesempurnaan. Yang namanya haji, ada namanya wukuf. Padahal al-hajjul arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Orang pergi haji, kalau nggak pakai wukuf, maka nggak sempurna. Begitupun hari ini. Orang ketika kemudian memiliki kewajiban dalam ibadah harta, maka wakaf adalah menyempurnakan. Dari apa? Dari yang menjadi kewajiban bagi kita. Karena lingkaran yang paling kecil dari lingkaran sedekah itu adalah apa yang kita sebut dengan zakat. Nah, ini yang akan insya Allah kita bahas pada hari ini. Karena kalau kita bicara zakat, infak, sedekah, wakaf, setidaknya kita tahu apa bedanya, dudukannya di mana, hukumnya kayak apa. Karena zakat ini, kenapa dia berada di lingkaran paling kecil? Karena ada syarat harta kena zakat dan ada siapa yang berhak mendapatkan zakat. Enggak bisa kemudian sebebas infak maupun sedekah. Wakaf pun ada mauquf alaih yang dia harus mendapatkannya. Tapi kalau zakat ada namanya mustahik, yang itu 8 kelompok orang atau 8 kelompok asnaf. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang zakat, kita akan review mungkin beberapa di antaranya.
bahwa dalil-dalil adanya zakat, kewajiban zakat adalah di antaranya surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ini adalah dasar daripada kewajiban zakat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan zakat simpelnya adalah juga berada dalam surah At-Taubah ayat 60. Ini yang disebut dengan mereka kelompok para mustahik. Siapa? Yang pertama orang fakir, kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf. Ya, kemarin sudah kita bahas di rumah Ibu Ari ya. Mu'allaf yang seperti apa? Mu'allaf yang kemudian dia tidak mendapatkan sokongan daripada orang-orang terdekat yang ada di diri mereka. Dan mereka berada di dalam waktu yang masih baru. Kalau dia mu'allaf, mohon maaf, tapi sudah 10 tahun, yaitu tidak lagi mendapatkan harta zakat. Karena di Jakarta ada beberapa masjid yang didatangi. Mereka sudah puluhan tahun. Tapi akhirnya kemudian ini sesuatu yang harusnya di dalam Islam Allah lebih menyukai tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi kalau dia baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, ketika kita menyaksikan, kita berikan zakat itu langsung ke dia, sah. Kemudian siapa lagi? Yaitu mereka adalah orang-orang yang kemudian memerdekakan hamba sahaya. Ar-riqab, ya, budak. Kemudian al-gharimin, orang yang berhutang. Kemudian adalah orang yang berada di jalan Allah fi sabilillah, dan termasuk orang-orang yang tergolong ibnus sabil, yang sedang di dalam melakukan perjalanan. Nah, inilah yang disebut dengan 8 asnaf di dalam kelompok orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena kenapa kita perlu bahas ini? Karena zakat ini adalah sebuah kewajiban yang memiliki kedudukan tidak jauh berbeda dengan sholat, tapi sayangnya banyak diabaikan oleh umat. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada 3 ayat yang selalu ditautkan. Al-iman wal amalus soleh. Iman dan amal soleh itu akan selalu ditautkan. Yang kedua apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yaitu tauhid kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Yaitu engkau melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sehingga di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika didapati ada sepeninggal Rasul SAW telah wafat, orang-orang muslim yang rajin sholat tapi dia nggak mau bayar zakat, maka apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat itu? Sayyidina Abu Bakar menyiapkan pasukan dan akan memerangi orang yang kemudian mereka sholat tapi nggak mau bayar zakat. Dan ini dihadang oleh Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, jangan engkau lakukan itu. Biar bagaimanapun mereka saudara kita. Dan dalam beberapa riwayat bahkan mereka berdebat itu sampai 2 hari atau 3 hari 3 malam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hujjah Sayyidina Abu Bakar lebih kuat daripada hujjah Sayyidina Umar. Maka kemudian inilah yang dilakukan pertama kali. Bagaimana menjaga kekokohan daripada kepemimpinan umat Islam sepeninggal Rasulullah adalah selain daripada peran kekhalifahan, yang kedua adalah bagaimana sendi-sendi perekonomian yang dibangun atau berbasis zakat itu kemudian tetap diterapkan. Karena di zaman Rasulullah nama bank sentralnya adalah Baitul Mal. Dan Baitul Mal inilah yang kemudian mengelola bagaimana jalannya ekonomi di zaman Rasulullah dan para kekhalifahan daripada Khalifatul Rasyidah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin membawa semangat itu. Hari ini esensi zakat itu sederhana. Kita sering membahasakan target zakat itu sederhana, yaitu merubah mustahik menjadi muzaki. Jadi kalau targetnya zakat itu harusnya memberdayakan mustahik menjadi muzaki. Kalau kemarin kita lihat ada saudara kita jadi mustahik, maka bagaimana tahun depan dia bisa jadi muzaki? Maka artinya yang namanya zakat itu harusnya bisa menjadi salah satu instrumen pengentas kemiskinan. Tapi sekarang kalau kita lihat di negeri kita, di Indonesia, kira-kira yang namanya para penerima zakat makin tahun makin banyak atau makin berkurang, Bapak Ibu? Makin banyak atau makin berkurang? Berarti ini ada problems. Harusnya
Bagaimana kemudian zakat itu yang efektif ketika dia bisa mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, di sini insya Allah kita akan bahas. Salah satu sebabnya kenapa pengelolaan ataupun penerimaan termasuk pengumpulan zakat itu belum maksimal, karena sedikitnya ada 6 fenomena masyarakat itu ragu untuk berzakat. Apa fenomena-fenomena yang terjadi? Yang pertama adalah hari ini banyak orang yang kemudian mengaku sebagai seorang muslim memaknai zakat itu sebatas zakat fitrah doang. Padahal zakat itu ada berapa Bapak Ibu? Zakat ada berapa? Ya, banyak. Ya, banyaknya berapa ini? Ya, berapa? Ya, ada berapa? Ada 2, ada 3. Yang lain ada berapa? Zakat itu cuma 2. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal apa zakat mall? Ya, karena ini spellingnya ya. Kita bilang mal itu mali ya, harta. Mall itu ya berarti pusat belanja. Jadi zakat mal. Dan nanti zakat mal punya turunannya. Ada zakat perhiasan, ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, ada zakat surat berharga, ada zakat tabungan, dan macam-macam, termasuk zakat kasab atau penghasilan. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan sampai. Jadi karena ini, banyak kemudian di antara kita memahami zakat termasuk kayak Ramadan. Maka Ramadan ini sebetulnya bukan hanya saja momentum zakat fitrah, tapi kita juga seyogianya bisa mengkalkulasi kalau sekiranya kita tidak mengeluarkan zakat mal di setiap bulan, maka kita kumpulkan di 1 tahun yang sama, periodnya misalkan Ramadan, maka kita keluarkan berbarengan dengan zakat fitrah. Maka hari ini yang terjadi. Yang kedua, pemahaman zakat dan kemudian membuat masyarakat ragu berzakat adalah zakat itu khusus kalangan jet set dan konglomerat saja. Ya, ini mungkin dulu ya, ramai kisahnya ya. Syekh, ya saya sebut inisialnya P, ya kan. Bagaimana kemudian, orang yang zakat itu berarti orang yang kaya saja. Padahal untuk berzakat syaratnya kaya atau mampu? Kaya atau mampu? Mampu. Maka kalau dia kemudian mampu, setidaknya menafkahi diri dia dan memenuhi syarat harta kena zakat, dia harusnya kena. Walaupun dia bukan orang kaya. Yang ketiga, ada alasan bilang begini, aduh kalau yang namanya zakat ngitungnya rumit. Udahlah saya sedekah aja udah termasuk tuh sama zakat, ya enggak? Padahal, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal tergantung kepada, kalau dia niatnya sedekah, maka pahalanya sedekah. Dan itu tidak bisa menggugurkan daripada kewajiban zakat. Maka inilah kenapa kemudian kalau kita biasanya di beberapa masjid ada yang kemudian mereka membuka penerimaan zakat fitrah maupun mal, kemudian mereka mengucapkan ijab dan qabul. Ya walaupun ini ada juga Ustadz kan kalau saya udah keluarkan harta juga ijab qabul. Yes. Dia kirim transfer kepada satu lembaga pengelola zakat sah karena itu dianggap sudah terpenuhi ijab dan qabulnya. Tapi kadang-kadang ada yang ingin ikhtiyat, hati-hati. Maka begitu dia keluarkan, dia baca, saya sengaja untuk berzakat sekian orang dengan jumlah sekian karena Allah SWT. Maka kemudian panitia akan menjawab, bagaimana ajrakallah fima ataita wa barakallah fima abqaika wa ja'alhu laka tahuran. Didoakan. Maka ini adalah kebaikan yang terjadi di antara amil dan seorang muzaki. Nah, tapi kalau hari ini kita, aduh Ustaz saya ngitung zakat rumit. Sebenarnya sekarang sudah banyak kalkulator zakat. Bahkan kalau kita lihat di aplikasi Muslim Pro, itu sudah ada kalkulator zakat sendiri. Jadi kita tinggal masukkan instrumen, maka muncul berapa persen kita keluar kena, dan akhirnya itu yang cukup kita bayar. Makanya yang namanya amil, itu bukan hanya saja panitia dadakan tiap tahun. Amil itu dia mengelola penerimaan dan penyaluran zakat sepanjang harta zakat itu ada dan diberikan. Nah ini adalah poin yang ketiga. Termasuk dia menguasai ilmunya bagaimana menghitung bagaimana kena zakat pada diri seorang muslim. Yang keempat, hari ini kadang-kadang banyak masyarakat ragu di dalam rangka untuk membayarkan zakatnya di lembaga zakat. Karena apa? Karena ada lembaga zakat dia sudah titipkan tapi nggak profesional, laporannya nggak jelas, bahkan nggak amanah. Dia menyalurkannya tidak sesuai dengan mustahik yang seharusnya.
Nah, sehingga banyak orang yang kemudian trauma, kalau gitu saya ngasih sendiri aja. Padahal kalau kita ngasih sendiri, ini tentu ada resikonya. Salah satu bagaimana esensi zakat itu adalah memuliakan para duafa. Karena sebetulnya kalau kita boleh jujur, kira-kira yang butuh zakat itu, kira-kira orang kaya apa orang miskin, Bapak Ibu? Oke, ini terbagi menjadi dua orang, ya kan? Ya, yang kira-kira orang kaya atau orang miskin? Fungsi apa namanya yang akan membutuhkan zakat itu sebetulnya orang kaya atau orang miskin? Yang jawab orang kaya angkat tangan bilang saya. Wah, cuma satu ya kan? Padahal suaranya banyak ya kan? Oke, orang miskin berapa orang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang nggak angkat tangan? Oh, mungkin menerima zakat ya kan? Kenapa saya katakan begini? Karena kalau kita bicara tentang zakat, maka sebetulnya zakat inilah yang akan menggerakkan roda ekonomi. Orang miskin, kalau dia nggak punya modal untuk beli barang, sementara orang kaya produce their products, kemudian nggak ada yang beli, akhirnya barang tetap banyak, produksi tetap dilakukan, tapi tidak ada pemasukan, apa yang terjadi? Terhambat. Akhirnya loss. Kalau sudah loss, akhirnya rugi. Betul? Tapi kalau kemudian zakat itu jalan, maka orang miskin yang tadinya nggak punya kemampuan beli barang, misalkan kalau di Indonesia dia nggak sanggup beli beras, dia nggak sanggup beli daging, dia nggak sanggup beli kebutuhan sehari-hari, maka begitu dia punya zakat, dikasih harta zakat, maka kemudian dia belanja. Dan begitu belanja, roda ekonomi jalan nggak Bapak Ibu? Dan inilah luar biasanya Islam. Jadi sebetulnya yang butuh zakat bukan orang miskin. Maka jangan kalau kita melihat orang kemudian kita menyalurkan zakat, mohon maaf, kita masih senang menghadirkan mereka di rendeng di depan itu. Dikasih dan seterusnya. Justru di zaman Nabi, ketika memberikan zakat itu diam-diam. Kalau perlu dianterin ke rumahnya. Karena kita ingin memuliakan dia. Agar apa? Agar dia merasa terangkat harga dirinya sebagai seorang muslim. Nah ini makanya pentingnya lembaga zakat itu memahami hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau hari ini ada lembaga zakat yang kurang profesional dan amanah, itulah yang kadang-kadang membuat masyarakat akhirnya nggak yakin dengan bayar zakatnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima, peraturan yang ragu-ragu dan kurang mengikat. Hari ini sebetulnya kalau kita kembali ke zaman Nabi, yang memungut zakat itu harusnya langsung adalah seorang amilin yang itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kita punya namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi hari ini sifatnya tidak terlalu mengikat. Karena apa? Sebelum Basnas itu muncul, ada lembaga-lembaga pengelola zakat swasta yang itu sudah lebih maju dan lebih improve. Ya, diantaranya ya banyak kita lihat di Jakarta. Dan salah satunya di lembaga kita berada yaitu Aksi Cepat Tanggap. Kita hari ini punya certified sebagai badan amil atau lembaga amil zakat level nasional dengan global zakat kita. Di mana salah satu programnya hari ini kita gulirkan kepada para mustahik. Salah satunya bukan hanya saja yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di luar Indonesia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik. Hari ini banyak pilihan-pilihan itu dalam kesempatan Ramadan. Tinggal kita memilih mana yang preferensi kita paling condong kepadanya. Kita di ACT ada program kapal kemanusiaan. Kemarin mengirimkan 1000 ton beras ke Afrika di Mogadishu, Somalia. Karena di sana sebagian besar adalah masyarakat muslim. Tapi mereka hampir setengah jam itu mesti ada warga yang mati kelaparan. Maka hari ini lalu di mana umat Islam ketika ada saudara muslim mereka mati kelaparan? Apakah hari ini kita sanggup begitu kita kemudian berhadapan dengan Allah, kita akan melangkah ke surga, tiba-tiba ada anak-anak Afrika yang kemudian mereka menggelayut di leher kita? Seraya mengatakan, wahai saudaraku, di saat kami mati kelaparan, di manakah engkau berada? Maka hari ini adalah pilihan-pilihan bagi kita. Insya Allah kita juga bukan hanya saja saudara kita yang berada di mancanegara, bahkan Indonesia bagian timur juga hari ini membutuhkan sentuhan daripada kaum muslimin. Kita punya daerah-daerah tepian luar itu, yang kemudian hari ini mereka berada dalam kondisi yang jauh daripada kesejahteraan. Dan mari kita kemudian berkontribusi sama-sama dengan pemerintah untuk kemudian memberikan sentuhan kebaikan bagi saudara kita. Maka insya Allah di Ramadan ini kita punya program kapal kemanusiaan yang akan diarungkan menuju Indonesia bagian timur. Di mana kita punya target beli kapal, bahkan kapal-kapal perahu, karena Indonesia bagian timur kan rata-rata kepulauan.
Sehingga mereka aksesnya itu adalah melalui bagaimana kapal-kapal itu bisa memberikan subsidi, memberikan komoditi dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita gulirkan. Mudah-mudahan insya Allah kita menggalang bersama dengan ICMI North America. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pilihan di dalam kita memberikan preferensi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang berikutnya, ya kenapa hari ini zakat juga menjadi tidak maksimal? Karena kurangnya sosialisasi dan lemahnya iman. Mereka nggak yakin, oh kalau zakat itu nggak bayar kan nggak apa-apa lah. Ya, padahal ya kita yang namanya rukun Islam itu ada berapa Bapak Ibu? 5. Dan di antara rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Maka harusnya sama pentingnya sebagaimana kita puasa Ramadan, bagaimana kita sholat 5 waktu, bagaimana kita menunaikan haji. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Oleh karenanya pentingnya kita terhadap sebuah masalah ini akan menjadi satu hal yang akan mendorong kita untuk kemudian berusaha memahaminya. Hari ini banyak di antara kita yang mungkin memiliki kategori sebagai ahli ibadah, tapi sedikit di antara kita yang memiliki kategori sebagai ahli ilmu. Padahal satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Pernah dengar ceritanya nggak Bapak Ibu? Bagaimana kemudian satu waktu ya Nabi SAW melihat ada syaitan di depan masjid ini ragu-ragu masuk ke masjid. Maju mundur, tapi nggak pakai cantik ya. Kemudian ketika itu ditanya, "Wahai setan, apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah, itu di dalam ada 2 orang." Terus di situ ada satu orang yang lagi sholat dan yang satunya lagi tidur. Terus saya ingin menggoda orang yang lagi sholat ini. Ya terus kenapa nggak Anda lakukan? Ya dia lagi ibadah, tapi dia masalahnya ibadahnya ini nggak pakai ilmu. Maka aku menggoda dia mudah. Masalahnya di sebelah dia ini ada yang lagi tidur. Ini adalah ahli ilmu, ulama. Saya khawatir kalau saya godain ini orang yang lagi sholat tanpa ilmu tadi, maka kemudian si orang yang punya ilmu, ulama tadi bangun, maka dia beresin, dia rapin, wah itu saya kalah banyak. Terus kalau udah begitu apa yang Anda lakukan? Ya mendingan saya udah nggak usah godain aja dah. Nah ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita hari ini memahami sebuah ilmu luar biasa, walaupun tidurnya itu insya Allah ditakuti oleh syaitan. Dan saya lihat di sini ada beberapa ahli-ahli ilmu yang sudah terrealisasi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit tentang zakat ya. Kita nanti akan bahas kepada satu hal yang lebih detail, karena di dalam zakat ini cakupannya cukup luas. Maka saya akan sampaikan beberapa definisi sederhana dan kemudian kita akan coba lihat dalam konteks pengembangan dan aplikasinya. Karena kalau kita bicara arti kata zakat dan filosofisnya, zakat juga disebut dengan an-nama, bertumbuh, al-barokah. Al-barokah, makna al-barokah, yazidu al-khair, bertambah terus kebaikan. Az-ziyadah, as-salah, at-tahara. Maka dalam mu'jam al-wasit yang dimaksud dengan zakat adalah al-barokah, wan-nama, wat-tahara, was-salah, was-safwatu syai'in. Ya, jadi ini adalah yang disebutkan sebagai yang dimaksud dengan zakat. Kenapa disebut dengan zakat itu bersih dan suci? At-tahara, karena zakat akan membersihkan harta dari segala kotoran yang menyebabkan sucinya jiwa. Artinya di dalam harta kita hari ini, berapapun harta kita, maka ada hak milik Allah yang itu harus dikeluarkan. Maka kalau kita pakai filosofi ini, mohon maaf, kita punya orang tua, terus orang tua kita berikan harta zakat, kira-kira pantas atau tidak? Kira-kira pantas atau tidak? Ustadz kan dia fakir miskin, kira-kira pantas apa enggak? Karena harta zakat itu adalah membersihkan. Maka kalau kita punya orang tua dan dia dalam keadaan fakir ataupun miskin, maka jangan berikan zakat dalam arti kita bisa berikan lebih dari zakat. Apakah itu berupa hadiah? Apakah itu berupa apa yang kita berikan sebagai orang tua sebagai nafkah? Karena target zakat ini adalah membersihkan dan mensucikan harta kita. Yang kedua adalah bagaimana zakat ini juga adalah tumbuh. Karena dengan zakat, apa yang kemudian kita lakukan ini akan terwujud.
Hubungan yang harmonis antar sesama manusia, tercipta keamanan, kedamaian, dan ketenangan dalam hidup. Jadi tumbuh dan menghadirkan keberkahan. Kemudian, nah ini dasarnya. Dalil kewajiban zakat tadi sudah kita singgung. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasala alaihim. Ila akhirul ayat. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita akan skip saja beberapa yang lainnya. Tadi saya singgung di awal. Zakat itu ada syarat harta kena zakat dan ada prasyarat mustahik yang menerima zakat. Jadi dari hulunya sudah ada aturan main, hilirnya juga ada aturan main. Syarat umum objek zakat, maka yang pertama adalah al-milkut tam. Zakat itu kita akan keluarkan kalau harta itu punya kita, penuh. Kalau misalkan kita punya, katakanlah sebuah bagian bisnis, tapi kita punya kongsi setengah-setengah, maka itu kita nggak anggap sebagai satu bagian yang penuh. Atau masih berhutang, itu bukan juga bagian dari yang kena zakat. Al-milkut tam. Yang kedua apa? An-nama, berkembang. Jadi dia ketika diletakkan, dia akan bertambah value-nya. Misalkan kita punya rumah, dikontrakkan. Nah, kontrakan itu menghasilkan setiap bulan, maka ini dianggap berkembang dan itu akan dikenakan daripada kena zakat. Kemudian ada yang disebut dengan istilah cukup nisab. Ya, ada nisabnya dan juga haulnya. Ya. Kalau nisab itu batas minimal, misalkan emas. Emas itu kalau sudah nisabnya 85 gram emas, kemudian diidlekan, didiamkan selama 1 tahun, maka itu haulnya 1 tahun. Maka sekiranya emas kita punya, katakanlah 100 kilo, jangan kebanyakan ya. Misalkan 1 kilo, ya, maka berarti dia harus dikeluarkan berapa? 2,5%. Karena dia sudah melewati 85 gram emas. Nah, ini disebut dengan nisab. Lalu ada haul. Haul itu periode waktunya, umumnya 1 tahun. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Ya, ini juga masih kaitan dengan al-milkut tam, termasuk bebas daripada hutang. Jadi harta yang kena zakat itu adalah harta yang sudah tidak dalam keadaan berhutang. Dan haulnya adalah berlalu 1 tahun pada beberapa objek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya singgung sedikit nisab dan kadar zakat ya. Tadi kalau kaitannya dengan emas 85 gram. Sekarang kalau perak kira-kira berapa gram Bapak Ibu? Nah, ini ya, kita langsung jawab saja. Ya, 672, ada di sini jawabannya ya kan. Jadi kalau kita punya perak ya sekualitas 672 gram idle, itu juga kita harus keluarkan. Uang tunai maupun harta hampir rata-rata menggunakan dalil 85 gram emas. Kecuali nanti akan kita lihat ada dalam konteks zakat penghasilan. Kok zakat penghasilan bisa pakai pendekatan emas, bisa pendekatan pertanian. Dan ini nanti akan punya pengaruh di dalam implikasinya. Nah, oke, kita akan masuk sedikit. Fungsi zakat. Sederhananya tadi, apa? Mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, ini target kita. Maka sebetulnya fungsi zakat, hikmah dan manfaatnya sangat banyak ya. Karena waktu kita terbatas, ada fungsi ibadah. Orang yang melakukan zakat berarti dia taat kepada aturan Allah. Yang namanya muslim, dia siap diatur dengan aturan Allah. Dan di satu sisi yang lain dia bersyukur. Karena dia sadar bahwa di antara harta yang dia miliki, ada milik yang harus dikeluarkan di jalan Allah SWT. Yang kedua ada fungsi sosial. Ini yang sebagai ukhuwah dan penyeimbangan. Fungsi ekonomi, pemerataan dan pemberdayaan. Fungsi pembentukan karakter dan mental. Dengan dermawan, ikhlas, peduli dan sebagainya. Oke. Watak zakat adalah memberdayakan. Nah, ini kita lihat. Oke. Sekarang kita masuk di sini Bapak Ibu. Dulu kalau kita bicara tentang perluasan objek zakat dulu ini, oke, saya berdiri ya. Dulu itu yang namanya objek zakat baru emas, perak, biji-bijian, kurma, peternakan, sapi, unta, kambing, hasil tambang khusus, emas, perak, barang dagangan, barang temuan rikas, betul. Tapi sekarang kan zaman berkembang. Maka hari ini bukan hanya saja yang disebutkan ini, sekarang uang pun bisa kena zakat. Hasil pertanian umum bisa kena zakat, industri peternakan bisa kena zakat, industri perdagangan barang dan jasa bisa kena zakat, investasi surat berharga, saham, obligasi, itu juga termasuk properti, itu juga kena zakat, termasuk penghasilan.
penghasilan. Di zaman Nabi, Ustadz nggak ada tuh orang yang kena zakat penghasilan. Nanti kita akan lihat dalilnya. Karena memang sampai hari ini pun ada beberapa pandangan ulama, karena Nabi nggak melakukan zakat penghasilan, kemudian enggak. Tapi kan sekarang ada zakat deposito, sekarang ada zakat saham, sekarang ada zakat macam-macam, properti. Nah, ini nanti kita akan masuk. Sekarang legalitasnya adalah kalau kita lihat dalil-dalilnya secara umum adalah diantaranya, ya ini ada di dalam surah Al-Anfal ayat 24-25 ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum. Apa-apa yang baik dari apa yang kalian hasilkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang kemudian kalian keluarkan atau kami keluarkan di atas muka bumi ini. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan kemudian di dalam harta-harta itu ada hak bagi mereka orang-orang yang memang memilikinya. Lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka orang-orang yang meminta dalam kondisi yang dimuliakan. Nah, jadi oleh karena itu ini adalah dalil umum dari kewajiban atas harta. Dalil umum zakat dalam hadis adalah ketika diutusnya Mu'adz ke Yaman. Nah, jadi ini ketika kemudian diperintahkan Mu'adz untuk ke Yaman, maka beliau menjalankan apa yang Nabi jalankan. Dan kias analogi syar'i dengan zakat pertanian. Nah, ini dipakai dalam zakat penghasilan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin langsung kepada konteks ini saja ya. Ini sudah kita bahas, mustahik zakat ada 8. Alhamdulillah ya, dan insya Allah ini sudah semakin dekat dengan waktu-waktu kemenangan. Oke, kita akan bahas sedikit. Kita bicara tadi 8 asda plek seperti ini. Tapi sebetulnya kemarin kita bareng dengan Pak Billy kemudian mengikuti sholat Jumat di Masjid Jones. Maka kemudian Syekh Khatib menyampaikan bahwa harta zakat itu tidak boleh diberikan kepada lembaga dan kepada masjid. Nah, setelah itu saya bilang, Pak Billy, sepengetahuan saya dalam kitab Fiqh Zakat karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, maka ada perluasan fisabilillah itu boleh diberikan kepada masjid ketika masjid itu berada dalam wilayah minoritas. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa kita lihat ya, sebenarnya termasuk pembangunan masjid ini juga bisa menjadi sasaran zakat. Dakwah kepada orang-orang yang muslim maupun yang bukan muslim ini pun bisa menjadi bagian daripada perluasan zakat. Nah, jadi sistem pembayaran zakat ada self assessment dan manajemen. Bisa dihitung sendiri oleh muzaki. Tapi bisa juga dengan cara official assessment dan manajemen lembaga zakat. Hari ini misalkan ICMI North America punya kerjasama dengan amil zakat yang ada di Indonesia. Nah, ini sebetulnya sudah mudah, tinggal dihitung langsung disalurkan. Tapi kalaupun di dalam ada, maka ini akan lebih baik lagi. Oke. Dan ini adalah beberapa keuntungan kalau kemudian zakat itu dibayarkan melalui lembaga. Di antaranya tadi menjaga izah daripada orang yang menerimanya. Saya ingin sampai sedikit Bu, Bapak. Kadang-kadang ya, ini ada yang kemudian mengatakan kalau zakat fitrah itu harus tetap menggunakan beras, gandum dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi juga ada pemahaman ulama yang membolehkan menggantinya dengan jumlah uang yang setara. Nah, ini sebetulnya ada dalilnya. Masing-masingnya silahkan yang yakin dengan dalil itu bisa digunakan. Oke, saya akan singkat saja. Nah, ini etika wajib zakat. Seorang yang dia berzakat harus punya niat yang lurus, tahu hikmahnya, diutamakan sembunyi-sembunyi, tidak mengikuti celaan gangguan dan memberikan yang terbaik. Sementara orang yang kemudian menjadi mustahik atau sasaran zakat adalah orang yang bertakwa, bukan ahli maksiat. Kemudian berilmu, bukan pemboros, punya harga diri dan tahu hakikat daripada sang pemberi. Dan bukan di sini disebutkan bertakwa dan bukan ahli maksiat. Kalau kemudian Ustadz, boleh nggak saya berikan zakat itu kepada saudara saya yang bukan muslim? Catatannya, selama muslim di situ sudah terfasilitasi kemiskinannya, maka baru boleh diberikan kepada mereka yang berada di luar. Tapi selama belum, maka ini adalah prioritasnya. Nah, ini prioritas daripada para mustahik. Oke, sedikit lagi. Nah, ini saya langsung masuk kepada aplikasi ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Bicara aneka ragam usaha.
Aneka ragam usaha, ini ada perusahaan dagang 85 gram, jasa, kemudian perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin insya Allah ingin mendapatkan knowledge, nanti boleh juga mengcopy nggak apa-apa ya di slide ini. Saya akan skip saja. Ini zakat, tabungan, deposito, hitungannya piutang, saham, obligasi. Gimana cara ngitung zakatnya? Ambil kepada nisab 85 gram emas. Jadi kalau kemudian stok kita, emas kita, ataupun obligasi kita sudah di atas angka 85 gram emas, maka keluar zakatnya 2,5%. Oke. Harta kekayaan ada yang nggak dizakatin. Apakah semua harta atau enggak? Ada yang nggak dizakatin. Perhiasan sehari-hari yang wajar. Jadi kalaupun ibu-ibu pakai emas sejumlah 100 gram tapi dipakai tiap hari dengan wajar, itu nggak perlu dizakatin. Kan setiap ngomong iya jam ya, sambil cacit. Rumah, mobil, kebutuhan sehari-hari, gaji yang sudah dipotong zakat dari kantor, bunga tabungan dan deposito serta sumber-sumber terlarang lainnya. Nah, ini karena apa? Harta zakat dari yang baik dan digunakan untuk yang baik. Dan ini, oke, saya skip saja. Nah, ini dasarnya adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 267, adanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Jadi bagaimana kemudian kita bisa sampai kepada pemahaman bahwa ternyata zakat itu berada di setiap elemen kehidupan kita. Dan zakat ini adalah kewajiban kita kepada Allah yang notabene sama pentingnya sebagaimana kita melaksanakan sholat ataupun melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah hari ini kita sudah masuk kepada detik-detik sebelum kita berbuka puasa. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mengenai fikih zakat ini walaupun baru sebagian kecil saja, tapi mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir kita tentang zakat ini adalah sesuatu instrumen yang sedang hilang di tengah umat. Kalau zakat ini kemudian berhasil didorong, bukan tidak mungkin masyarakat miskin, apalagi yang ada di negeri kita di Indonesia, insya Allah akan mereka makmur. Karena kita yakin apa yang Allah berikan bagi kita pasti adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu marilah kita membacakan Ummul Quran ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah istiqamahkan iman Islam kita sampai dengan kehidupan akhir di mana kita akan bertemu dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Di detik-detik di mana kami akan berbuka puasa di hari ke-8 Ramadan ini ya Allah. Kami sadar 8 hari Ramadan kami belum melakukan yang terbaik ya Allah, dan memberikan kami kekuatan untuk bisa mampu melakukan di sisa 20 hari ke depan lainnya ya Mujibas Sa'idin. Rabb, jangan Kau biarkan kami menjadi muslim tapi kami jauh dari kewajiban kami menjalankannya. Ya Rabbana, hadirkan kami menjadi pribadi-pribadi muslim yang memberikan keselamatan bagi saudara-saudara kami lainnya. Ya Rabbana, kumpulkan kami bersama-sama di surgamu yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan ya Mujibas Sa'idin, bersama dengan para pemimpin kami, dengan orang-orang tua kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang kami cintai karena Allah. Allahumma ya Rabbana, terimalah amal ibadah Ramadan kami di hari ke-8 ini. Jadikan puasa kami menjadi puasa yang Kau terima. Jadikan bacaan Quran kami bacaan Quran yang Kau berikan pahala terbaik. Engkau jadikan salat-salat sunnah maupun salat wajib yang kami lakukan adalah menjadi ibadah yang semakin Engkau cintai kami kepada Kamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, terimalah daripada apa yang kami lakukan, dari apa yang kami hajatkan. Karena andai kata Engkau tidak mengijabahnya, kepada siapa lagi kami akan bermunajat. Penuhi dari segala doa-doa yang kami inginkan ya Rabbal Alamin. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jikalau ada yang sedang dililit hutang, berikan kemampuan melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Jikalau ada yang berhajat, sampaikan hajat-hajatnya ya Mujibas Sa'idin. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana salatan wa siyamana siyam Ramadan wa kullun a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.